Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan limbah keras. Untuk itu, anak-anak persiapkan lembar kerja siswa atau LKS yang telah dimiliki tentang kerajinan limbah keras. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk tujuan tersebut, mari kita awali dengan basmalah dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku yang saya cintai, kita mulai untuk belajar kerajinan limbah keras. Apa saja yang akan kita pelajari dalam kerajinan limbah keras ini? Yang pertama yaitu pengertian limbah keras. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik dari limbah keras. Dan yang ketiga, pengolahan limbah keras di masyarakat. Dan yang keempat, prinsip pengolahan kerajinan bahan limbah keras. Kita mulai. Pertama itu pengertian limbah keras. Apa sih limbah keras itu? Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras itu sendiri relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai, akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Kita lanjutkan. Jenis dan karakteristik limbah keras. Jenis dan karakteristik dari limbah keras itu sendiri ada dua. Yang pertama, limbah keras organik. Kemudian yang kedua, limbah keras anorganik. Kita masuk yang pertama, limbah keras organik. Limbah keras organik yaitu limbah keras yang berasal dari alam. Lalu bagaimana karakteristik dari limbah keras organik? Yang pertama, kandungan bahannya pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Kemudian yang kedua, limbah keras organik berasal dari sumber daya alam daratan maupun lautan. Contoh dari limbah keras organik yang pertama, cangkang atau tempurung kelapa. Kemudian yang kedua ada cangkang kerang.
Kemudian yang ketiga ada sisik ikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari limbah keras organik, misalnya tulang sapi, tulang kambing, kemudian potongan-potongan kayu dan sebagainya. Di sekitar kita saya kira sangat banyak sekali. Dan kita lanjutkan dengan jenis dari limbah yang kedua yaitu limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik itu sendiri merupakan limbah yang berasal dari bahan kimia yang tidak terbaru dan memiliki potensi sebagai polutan. Karakteristik dari limbah keras anorganik itu yang pertama, kandungan bahannya yang kuat. Yang kedua, tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa. Biasanya bisa dihancurkan dengan teknologi tertentu seperti pembakaran, penghancuran, dan lain sebagainya. Contoh dari limbah keras anorganik dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak sekali. Misalnya plastik, kemudian pecahan keramik, botol plastik, pecahan kaca, kemudian kaleng-kaleng bekas, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu pengolahan limbah keras di masyarakat. Limbah yang ada di masyarakat itu jenisnya berbeda-beda dan memiliki teknik yang berbeda juga. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat harus terlebih dahulu dilakukan pengolahan dengan beberapa cara. Yang pertama, sanitasi atau sanitary landfill, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Kemudian yang kedua, melalui pembakaran, yaitu sampah dibakar di dalam alat yang disebut dengan insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu. Dan yang ketiga, penghancuran, yaitu penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Potongan kecil-kecil hasil dari penghancuran itu nanti dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang telah rendah sehingga bisa sama dengan tanah di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, prinsip pengolahan kerajinan bahan limbah keras. Prinsip ini biasa dikenal dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan terhadap bahan-bahan yang biasa merusak lingkungan. Contohnya, mengurangi belanjaan yang kurang perlu, membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan tisu, diganti dengan sapu tangan dan sebagainya. Dan yang kedua, reuse. Apa itu reuse? Reuse adalah pemakaian kembali. Contohnya, memberikan baju yang kekecilan kepada adik, atau memberikan baju kepada anak yatim piatu dan sebagainya. Yang ketiga, recycle. Apa itu recycle? Recycle yaitu merupakan proses mendaur ulang barang limbah atau sampah
Contohnya botol bekas dibuat pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas kembali. Itu beberapa pengolahan kerajinan bahan limbah kertas. Demikian anak-anak, cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita sambung kembali dengan contoh-contoh kerajinan bahan limbah keras. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga banyak manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.